Ini gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma lagi. Hayya 'alas shalah. Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud gatal semua jidat. Sound sistemnya seperti ini, macet-macet. Begitu kita sudah takbir Allahu Akbar, kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai sholat. Panas lagi. Dapat lagi penceramah mulai salam pertama sampai terakhir, neraka saja dicerita. Kamu bakal dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di mulutmu, digunting lidahmu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut itu betul. Setelah kalian sabar, maka rumus kedua menurut Quran, perbaiki sholatmu. Ya Allah, hidupmu susah, tidak pernah sholat, sholatnya cuma di Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, tiba-tiba ada masalahnya, dia berdoa, ya Allah, capek sudah saya hidup ini, penuh penderitaan ya Allah, saya sudah capek hidup. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Maka saudaraku, kecil buat Allah lunasi utangmu, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan, kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Allah cuma minta perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Ya kenapa? Siapa ajar kau sholat, kau tarik-tarik pantatmu? Hei, kau datang menghadap sama Pak Bupati sambil cerita, ya Pak Bupati, ini tempelin kau ajudannya, kurang ajar, keluar kau. Iya, ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Sah Ustaz, sah, tapi kau tidak beradab namanya, tidak serius ketemu Allah. Ibu ketemu Pak Bupati. Tapi Pak Bupati ditempelin ke istrinya. Begitu juga kau sholat tidak pakai itu, sah sholatmu, tapi menunjukkan kau tidak serius menghadap kepada Allah. Bagaimana itu kalau ruku? Lempar. Ustaz, boleh tidak pakai celana dalam? Kenapa Pak? Panas. Boleh, tapi bagaimana itu kalau kau sujud? Lempar-lempar. Kalau begitu kualitas sholatmu, wajar 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa kau main-main sholat? Ya, maka ketika banyak masalahmu, perbaiki sholatmu. Iya kan? Maka bawa pulang ini oleh-oleh maulid, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat Ustaz, berjamaah kau di masjid,
Nih bapak-bapak nih, dalam kitab Durratun Nasihin ada 10 golongan orang yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu diantaranya kata kitab itu, laki-laki yang sehat, tidak ada halangan, dia dengar azan, tidak datang jamaah di masjid. Alhamdulillah Bangka Barat ini Pak, masjid selalu penuh. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Jamaah, Ustaz katanya perempuan tidak boleh ke masjid. Siapa bilang? Kalau ada bilang perempuan tidak boleh ke masjid, kasih ketemu dasar latih. Tidak ada ayat, hadis, fatwa ulama yang mengatakan larang perempuan ke masjid. Dulu memang pernah dilarang. Kenapa? Karena tidak aman, perempuan jalan sendiri. Sekarang Bangka Barat aman. Apalagi kalau ibu usianya 70 tahun. Siapa mau culik kau? Bikin repot. Jamaah, kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dia lihat pahalanya, berbondong-bondong orang ke masjid. Padahal Nabi katakan, andai saja kau lihat pahala jamaah, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. Saudaraku, pahala berjamaah, kata Nabi, kau melangkah kaki kanan, catat 1 pahala. Melangkah kaki kiri, hapus dosa kecilmu. Kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP 600 meter, berapa langkah kau dapat? Apalagi kalau kau jalan begini. Apalagi pahala berjamaah. Semua materi yang kau lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, akan jadi saksi. Dia akan berkata, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid, setiap 2 rakaat pindah tempat, sholat sunnah lagi 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Supaya banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, ketika kau pergi, usahakan pulang beda jalannya. Kenapa? Karena makin banyak saksimu di akhirat. Yang ketiga, kalau hujan basah, bajumu basah, yang basah baju itulah nanti yang melindungi kamu dari sentuhan api neraka. Hujan, tidak usah cemas, pakai payung tentunya. Jangan juga mentang-mentang kau sudah dengar begini, kau tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, kau buang payungmu. Nah, itu beleng-beleng aslinya itu. Ya, yang membuat orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Banyak pengurus masjid senang simpan saldo. Dengar ini pengurus masjid, kalau kau cuma simpan saldonya orang, kau nanti ditanya di akhirat kelak. Saldo kas 90 juta, begitu kita mau kencing tidak ada air. Kalau kencing masih bagus, kalau itu yang kuning, darah ini, aduh mati kita. Terpaksa kita keluar begini. Ya, maka jadikan sumbangan orang jadi keran air, jadikan dia AC, jadikan dia kipas angin, jadikan dia konsumsi selesai sholat subuh makan bareng. Boleh enggak? Boleh. Rakut masjid yang saya bikin. Sabar, karpetnya empuk, sound sistemnya bagus, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya, sudah ditentukan judulnya, ber-AC, imamnya penghafal Quran, muadzinnya digaji tiap bulan seperti layaknya pegawai negeri. Akhirnya apa? Orang rajin ke masjid, nyaman di masjid. Ini gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma lagi. Hayya 'alas shalah.
Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud gatal semua jidat. Sound sistemnya seperti ini, macet-macet. Begitu kita sudah takbir Allahu Akbar, kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai sholat. Panas lagi. Dapat lagi penceramah mulai salam pertama sampai terakhir, neraka saja dicerita. Kamu bakal dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di mulutmu, digunting lidahmu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut itu betul. Lihat tak? Waduh, dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu aturan-aturan berjamaah ada. Jadi imam, kata Nabi, ringkaskan. Dua, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa imam disunahkan sebelum angkat takbir? Salat jami rahimakumullah, balik ke belakang. Kau harus lihat jamaahmu. Kalau banyak pensiun, jangan panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Belum selesai Pak Imam, naik lagi kepalanya. Satu lagi. Coba, yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca qul huwallahu ahad, anak-anak pun ikut qul huwallahu ahad. Kenapa? Dia hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa ikut. Yang kedua, coba kalau imamnya hanya dia yang hafal, begitu imam salah, hadapi dirimu sendiri. Ya bacalah yang hanya dia hafal. Begitu dia baca Al-Fatihah lancar, dia baca surah yang hanya dia yang hafal, Quran besar. Tiba-tiba ada cicak itu kena telinganya, kena telinga, kaget, stres, hilang hafalan. Dia tidak tahu apa sambungannya. Tiba-tiba lama suasana hening, tidak ada dalam masjid hening. Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang, Pak Imam yang di belakang, saya juga tidak tahu. Anak muda berteriak di belakang, kalau begitu yang sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Imam sujud lama betul. Kenapa imam lama ini tidak seperti biasanya? Kita tunggu, tidak naik-naik. Tiba-tiba ada kawan saya, diangkat kepalanya, teriak, tidak ada imam. Ternyata Pak Imam tinggalkan saf. Kacau sholat, bubar Pak, berjamaahnya bubar. Tanya Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangkit dulu kita supaya kau dilihat keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya takut malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Kalau kau salah milih imam, kacau safnya. Kalian juga jamaah ada aturannya. Imam tidak boleh sembarang, makmum boleh sembarang, tapi ada aturannya. Satu, kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah, usahakan pakai parfum. Kalau kau berjamaah ke masjid, sikat gigi. Apalagi kalau subuh, tadi malam makan jengkol.
Begitu ku salam, assalamualaikum. Kena tekanan batin sebelah kanan. Assalamualaikum. Besok kau lewat, dia lihat itu yang tadi korbanmu kiri kanan, lewat kau dulu. Boskan mulut dia. Ya, hei. Jadi imam, jangan kau ganggu orang. Jadi makmum, jangan kau ganggu orang samping kiri kananmu. Ada orang jadi makmum, waduh, seolah-olah dia paling alim dalam masjid. Mulai takbir dia sudah ganggu kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mau gigit kita punya telinga. Sudah itu tangannya pun tidak mengganggu. Jangan ganggu. Sudah itu dia ganggu lagi kaki kita. Kasih pindah. Kasih pindah lagi. Kenapa buat dia akhirnya kunjak kakinya? Saya kasih pindah lagi. Saya tersudut. Selesai sholat dia bilang, Ustaz, kenapa diinjak kaki? Wah, kau mengganggu saya. Kenapa kau kasih kedekatan? Akhirnya saya tidak musuh. Yang saya ingat kaki saya. Supaya sapnya rapat sebenarnya. Kalau kau mau sapmu rapat, bukan jari-jari kakimu kau rapatkan. Tapi apa? Bunda. Kalau ini kau kasih rapat, kakiku rapat, sapmu longgar. Allahu Akbar. Ya, jelas. Karena waktu terbatas. Terus. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ustaz ini. Yang terus itu Pak Bupati. Terus lagi dioperasi. Bagus kalau ada bupati suka ngundang ustaz, alhamdulillah ya. Daripada artis diundang. Kalau artis kau undang apa kau dapat? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kamu. Dikasih lihat saja nenek. Alhamdulillah Pak Bupati. Mungkin karena beliau dekat dengan ulama, maka yang diundang ulama. Tapi ternyata ada juga bupati malam tabligh akbar besok dan dutan. Hancur juga. Hei, ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki sholatmu. Saudaraku, biar puasamu baik, kau pergi haji, tapi tidak ada sholatmu, semua amalmu akan sia-sia. Ibu pergi nabung di bank. Yang terima uangmu tetangga, kenal baik. Tapi begitu besok kau mau ambil uangmu, apa dia minta? Mana buku rekening? Hilang. Mau dulu pada kalau gitu. ATM-mu hilang juga. Oh, tidak bisa. Kau kenal saya kan? Duit saya di situ kemarin saya simpan, saya mau ambil. Kata petugas bank, ya saya tahu Bapak duitnya sekian juta, tapi karena hilang buku rekening sama ATM, Bapak masuk dulu ke kantor lurah, urus kembali, Bapak ke polisi, urus berita kehilangan. Ambil duit boleh ambil, tapi setelah lengkap administrasi. Orang yang baik puasanya, hajinya, sedekahnya, zakatnya lengkap, tapi tidak ada sholatnya, kau masuk surga. Tapi apa? Kata malaikat, urus dulu administrasimu di neraka. Dicuci kau dulu, dibersihkan dulu, nanti selesai, baru kau ambil. As-salatu miftahul jannah. Sholat kuncinya surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sholatnya anakmu perhatikan.
Tidak mengapa anakmu tidak jadi anggota DPR, yang penting sholatnya baik. Tidak mengapa anakmu hanya jual-jual bensin botolan tapi sholat jamaahnya baik. Daripada tinggi pangkat dan sekolahnya tapi tidak pernah kulihat sholat, alamat kau menderita nanti di akhir.